Shalom saudara, jumpa lagi di dalam renungan harian. Dan hari ini kita akan melihat di dalam Ulangan pasal ke-21 ayat 15 sampai ayat ke-17. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang hak kesulungan. Dikisahkan pada bagian firman Tuhan ini ada seorang pria yang punya dua istri, dan istri pertama istri yang kurang dicintai, dan istri yang kedua istri yang mungkin lebih dicintainya. Nah, di dalam pengaturan ini tentang hak warisan, seorang pria tidak boleh memberikan hak warisan itu kepada anak daripada wanita yang lebih dicintainya. Yang berhak mendapatkannya adalah anak pertama dari istri pertamanya yang sekalipun mungkin tidak dicintai. Nah, saudara, mengapa bagian firman Tuhan ini mengatur akan tentang hak kesulungan ini? Apakah Tuhan setuju dengan praktek poligami? Tentu bukan. Tapi Tuhan berintervensi kepada orang Israel pada masa itu agar mereka tidak melakukan tindakan ketidakadilan yang lebih buruk lagi terhadap sesama mereka. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini memang mengatur tentang hak kesulungan pada konteks bangsa Israel pada masa itu. Dan mungkin di dalam konteks sekarang tidak bisa kita terapkan secara langsung. Namun tetapi pada bagian firman Tuhan ini kita bisa mempelajari sesuatu. Di dalam perjanjian baru, pernah suatu ketika Yesus ditanyai oleh seorang yang berperkara dengan hak warisan dengan saudaranya. Dan di situ Yesus tidak mau ikut campur. Yesus seakan-akan tidak peduli dengan pergumulan akan hak warisan duniawi itu. Mengapa, saudara? Karena kalau kita melihat bahwa hak warisan duniawi seringkali itu menjadi masalah yang seringkali menjadi perdebatan, pertengkaran, sumber daripada ketamakan, perpecahan di dalam keluarga. Nah, di sini Tuhan mengarahkan kepada orang yang bertanya itu untuk melihat kepada harta warisan yang sesungguhnya yang berharga, yaitu harta warisan surgawi. Dan itu adalah tentang berkat rohani yang diterima di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita perlu untuk punya fokus akan hidup ini. Fokus hidup kita bukan pada harta duniawi, tapi pada harta surgawi. Dan kita bersyukur karena kita sebagai anak-anak Allah, kita telah mendapatkan hak kesulungan ini bukan karena kitanya, tapi karena Yesus Kristus sendiri yang adalah anak sulung Allah itu, yang memperoleh hak kesulungan daripada kerajaan sorga, sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan itu karena Yesus Kristus. Saudara, dengan demikian, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan memfokuskan diri bukan pada hanya perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi, ya memang itu penting, tapi bukanlah yang terpenting dan segala-galanya. Hidup kita juga harus kita fokuskan pada perkara rohani, perkara surgawi. Dan di dalam konteks ini kita tahu bahwa Yesus Kristus telah memberikan kekayaan kerajaan surgawi kepada setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Mari menjalani hidup dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.